berkah dari Allah, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sebelum kita belajar, Bapak absen terlebih dahulu ya. Dela hadir? Hadir, alhamdulillah. Aira hadir. Elsa hadir, alhamdulillah. Windy hadir, alhamdulillah. Sherin hadir. Agar tumbuh rasa cinta kita terhadap tanah air kita Indonesia, kita nyanyikan dulu salah satu lagu nasional negara kita. Semangat dan tambah fokus belajarnya, kita melaksanakan ice breaking sebentar ya. Oke? Nah, ketentuannya adalah kita nyanyi potong bebek angsa. Nah, potong bebek angsa, tapi syairnya diganti. Satu yang kelompok tadi walk, yang auditory web, yang visual walk. Paham? Paham? Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke. 1, 2, 3. Wak 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 wak. Wuk 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 wuk. Wek 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 wek. Wuk 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 wuk. Wak 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 wak. Wek 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 wek. Wuk 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 wuk. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Wuk 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 wuk. Wek 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 wek. Wak 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 wak. Wuk 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 wuk. Wek 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 wek. Wak 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 wak. Wek 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 wek. Tepuk tangan dulu. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Bapak mau tanya terlebih dahulu pelajaran kita minggu lalu atau pertemuan sebelumnya. Kira-kira pertemuan sebelumnya kita belajar materi apa? Makna sholat, Pak. Mungkin makna sholat. Ya benar, kita kemarin belajar makna sholat. Ada yang lain? Makna zikir, Pak. Oke, makna zikir. Bagus. Ada yang lain? Dela? Sholat dan zikir sebagai Sholat dan zikir sebagai perbuatan keji dan mungkar. pencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti semuanya kemarin sudah paham ya pelajarannya. Tapi sebelum itu Bapak tanya terlebih dahulu yang kemarin ya, pelajaran yang kemarin. Kira-kira apa itu makna sholat? Sholat adalah kegiatan ibadah yang dilakukan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.
Oke, bagus. Beri tepuk hebat, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, selanjutnya apa itu zikir? Zikir adalah kegiatan ibadah yang mengingat Allah seperti membaca Al-Quran, membaca tasbih, dan lain-lain. Oke, bagus jawabannya. Beri tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang hikmah sholat dan mengamalkan sholat dan zikir secara istiqomah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menyebutkan hikmah sholat dan mengamalkan sholat serta zikir secara istiqomah. Yang kedua, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat quote tentang sholat dan zikir yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Bapak tanya terlebih dahulu, apa itu atau siapa yang tahu hikmah sholat? Oke, Elsa. Hikmah sholat adalah menjadikan kita dekat dengan Allah. Menjadikan kita dekat dengan Allah. Oke, ada yang lain mau jawab? Oke, Benny. Hikmah sholat adalah membuat kita hidup disiplin. Oke, sholat membuat kita hidup disiplin. Bagus juga jawabannya. Lalu siapa yang tahu itu hikmah zikir apa? Oke, Zikir adalah menjadikan kita ingat dengan Allah. menjadikan kita Ingat. ingat dengan Allah. Kalau nanti kita di sini kita akan membuat quote tentang sholat dan zikir. Nah, adapun nanti pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Yaitu yang pertama nanti sintaknya penentuan pertanyaan mendasar tentang apa itu sholat, apa itu zikir, bagaimana sholat dan zikir dilaksanakan secara istiqomah. Lalu yang kedua, bagaimana mendesain perencanaan produk. Nah, bagaimana produk itu bisa terlihat bagus atau menarik. Yang keenam, evaluasi pengalaman belajar. Jadi selama proses pembelajaran membuat code nanti, kita akan mengevaluasi bagaimana kerjasamanya, bagaimana diskusinya dengan teman kelompoknya. Mari kita saksikan atau menyimak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan saya, Bapak Agus Saputra. Hari ini kita akan masuk pertemuan kedua pembelajaran PAI kelas 7, bab 3, menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Kemarin kita belajar submateri makna salat dan zikir, serta menghubungkan hakikat salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekarang kita akan belajar lanjutannya, yaitu submateri 1. Hikmah melaksanakan salat dan zikir. 2. Mengamalkan salat 5 waktu secara istiqamah. Langsung saja kita masuk ke materinya. 1. Hikmah melaksanakan salat dan zikir. Salat dan zikir adalah ibadah utama yang memiliki hikmah besar dalam membentuk kepribadian seorang muslim. Salat merupakan rukun Islam setelah 2 kalimat syahadah. Salat merupakan salah satu cara untuk mensyukuri nikmatnya yang tidak terhingga kepada mereka. Dalil keutamaan istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna lillahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan,
Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surah Al-Fussilat ayat 30. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kalian pelajari menjadi khazanah keilmuan kalian yang bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari. Bapak tutup pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira video pembelajaran tadi mengajarkan kita tentang apa? Oke, Queen. Kita sholat dan zikir, yaitu pertamanya kaidah tauhid dalam menjadi seorang. Bagus jawabannya. Beri tepuk tangan. Ada yang lain? Windy, ya Windy. Hikmah sholat dan zikir agar terjalin hubungan baik dengan Allah. Iya, bagus. Beri tepuk tangan. Sekarang giliran Bapak yang tanya ya tentang video tadi. Kira-kira apa itu istiqomah? Ada yang bisa jawab? Caca. Istiqomah itu pendirian. Teguh pendirian. Oke, bagus jawabannya. Ada yang lain? Serin. Konsisten, Pak. Konsisten. Bagus. Oke, ada yang lain lagi? Oke, apa? Tidak mudah terpengaruh. Tidak mudah terpengaruh. Ya, bagus semua jawabannya. Jadi istiqomah itu konsisten, teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh. Lebih lengkapnya lagi, istiqomah itu adalah teguh pendirian atau konsisten dalam melakukan perbuatan baik seperti sholat, beribadah, bersikap yang baik dan lain sebagainya. Nah, ini contoh quote. Kalau kalian ingin membuat quote, seperti inilah contohnya. Apa itu bacaannya? Pentingnya sholat dan zikir. Yang Allah paling cintai dari sesuatu adalah sholat dan zikir. Apakah kamu tidak melihat Allah memerintahkan sholat walaupun saat peperangan? Nah, itu dia contoh quote-nya. Nah, Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok visual. Tugasnya adalah membuat quote dengan tema hikmah sholat dan dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini dia LKPD-nya. Ya, membuat quote dengan tema hikmah sholat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan untuk kelompok 2 yang ini ya, siswa membuat quote dengan tema hikmah zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini LKPD-nya ya. Sementara untuk kelompok kinestetik, kelompok 3 mempraktekkan drama dengan tema mengamalkan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini LKPD-nya ya. Oke, sekarang boleh kalian mengerjakan proyek membuat quote-nya. Untuk kelompok kinestetik membuat drama. Oke, dimulai sekarang. Ada gambarnya juga nggak apa-apa. Cuma tulisan aja. Jadi quote itu nggak mesti ada gambar-gambarnya ya. Dia kata-kata aja juga boleh, tapi kata-katanya agak diunikkan sedikit atau dilukis-lukis sedikit.
Boleh. Digaris dulu ya biar rata kan. Baru nanti dibuat tulisan. Kan, digaris dulu. Ya. Kata-katanya ya naik turun. Gimana kamu Siti? Sudah dibuat skripnya, dramanya? Sudah? Sudah hafal? Hafal? Oke, bagus ya. Oke, waktunya membuatnya 15 menit ya. 15 menit. Lagi besar lagi bikin. Ya nanti nampak menjelaskan itu. Nanti saya jelaskan kenapa kami buat ini seperti ini. Ya harus nanti jelaskan maksud dari ikut kalian, pesan-pesan yang ingin disampaikan. Nah, ini juga boleh. Warnanya mungkin sing tenuk kan. Atau nanti ada kata-katanya yang mau ditekankan misalnya sholatnya, ingatnya ya. Oke. Tentang apa ini? Quote-nya yang pernah nanti dicat yang cantik ya. Jaga kita dari prestasi, semoga prestasi ini menjadi prestasi yang Di kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu, nanti kelompok lain menanggapi hasil dari pengerjaan kelompok yang mempresentasikan hasilnya. Oke, siapa mau maju duluan? Oke, kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan
Sudah bagus ya hasil kerjaannya ya. Beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, lanjut. Presentasi dari kami kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok auditori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari report yang kami buat. Pesannya adalah jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Tujuan dari report tersebut adalah agar kita bisa menerima kekurangan orang lain. Karena setiap orang pasti punya kelemahan. Semua orang pernah berbuat kesalahan, meskipun engkau telah berbuat baik, tapi merasa dirimu lebih baik dari orang lain itu adalah sebuah kesalahan. Dan dengan berpikir terus mengingat Allah dan akan terus mengingat para lainnya, sehingga kita enggan untuk berbuat keji dan murka. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila kami ada salah berkata. Oke. Ada tanggapan dan kelompok lain? Bagus. Oke, beri tepuk tangan dulu. Terima kasih kelompok auditori. Selanjutnya kelompok kinestetik menampilkan drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menampilkan drama singkat dengan tema mengamalkan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Di sebuah sekolah, Jasa dikenal sebagai siswa rajin sholat dan selalu berzikir. Namun Feni, temannya, lalai dan berjumus dalam pergaulan yang kurang baik. Mari simak kisah cerita ini. Sekolah itu membosankan. Buat apa belajar rajin? Kan hidup itu gak cuma tentang nilai. Nah, ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu melihat kita. Jadi kita lebih hati-hati dalam bertindak. Tapi susah, Cak. Aku sudah kebiasaan malas. Kadang aku tak sadar kalau aku sudah salah. Semua itu butuh usaha. Coba dimulai dengan sholat 5 waktu, lalu zikir setelahnya. Aku bisa bantu mengingatkanmu kok. 3 hari kemudian. Jadi, aku udah tahu keren. Sekarang kamu udah sweet dan udah mau malam. Ya, Ben, setelah ada Caca, aku mulai rajin sholat dan zikir. Dan aku jadi lebih sadar kalau misalkan mulut itu mampu membuat hidupku kacau. Alhamdulillah ya, benar ya. Sholat dan zikir membuat kita lebih dekat dengan Allah. Dengan sholat dan zikir, Feni berhasil mengubah dirinya menjadi lebih baik. Hikmah ibadah ini adalah menjaga kita dari perbuatan keji dan muka. Semoga kisah ini menjadi pelajaran buat kita semua. Beri tepuk tangan. Oke. Sekian drama singkat dari kelompok kinestetik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain ada tanggapannya? Kira-kira dari pembelajaran kita yang tadi, proses ini, apa yang telah kalian pelajari? Ada yang mau menjawab? Apa yang kalian pelajari dari proses pembelajaran kita hari ini? Oke. Untuk mendapat hasil yang baik diperlukan kerjasama yang baik antara anggota kelompok. Ada yang lain? Oke. Perlu ide baru untuk mendapatkan hasil yang baik. Perlu ide yang baru untuk menghasilkan yang lebih baik. Bagus. Jawabannya. Ada yang lain? Saya Pak. Oke. Butuh kreativitas agar produk yang kita buat lebih menarik. Oke, bagus semua jawabannya. Beri tepuk tangan. Oke, terakhir, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Pak. Ya. Sholat dan zikir memiliki hikmah, yaitu kita semakin dekat dengan Allah. Salat dan zikir menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Allah. Oke, bagus.
Ada yang lain? Ya. Hikmah sholat dan zikir, hati menjadi tenang dan lebih disiplin. Hati menjadi tenang dan menjadi lebih disiplin. Bagus. Oke, ada lagi yang terakhir? Oke, Sari. Upaya agar istiqomah dalam sholat dan zikir yaitu sadar akan penguasaan Allah. Sadar akan pengawasan Allah. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini tentang hikmah sholat dan zikir dan upaya mengamalkan sholat dan zikir untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita mengetahui hikmah dari sholat dan zikir dan berusaha istiqomah melaksanakan sholat dan zikir, insya Allah kita akan terhindar dari perilaku buruk, keji dan mungkar. Kira-kira apa hikmah sholat dan zikir yang telah kalian pelajari? Oke, Queen. Hikmah sholat dan zikir. Hikmah sholat dan zikir. Ada yang lain? Ya. Upaya mengamalkan sholat dan zikir secara istiqomah. Upaya mengamalkan sholat dan zikir secara istiqomah. Oke, kesan kalian apa untuk hari ini pembelajarannya? Ada yang mau jawab? Ya, Dela. Pembelajaran hari ini sangat menarik. Pembelajaran hari ini sangat menarik. Ada yang lain? Oke. Pembelajaran hari ini penuh semangat. Pembelajaran hari ini penuh semangat tadi ice breakingnya ya, dan membuat quotes juga. Quotes. Oke. Nah, terakhir ini kita akan mengerjakan quiz. Siapa yang tahu jawabannya maju dan menjawab. Bisa? Oke, tepuk semangat. Satu, dua, tiga. Oke, sentuh. Ini? Oke, senang. Beri tepuk tangan buat Kim nomor 2. Langsung lari ke depan. Oke, bagus. Lanjut. Berikut ayat dari arti apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang tahu langsung berdiri dan jawab. Oke, Caca. Ini? Oke, cocok. Lanjut. Oke, yang tahu langsung ke depan. Ini? Oke, bagus. Lanjut. Oke. Lanjut lagi nomor 6. Oke. Bagus. Ikutin. Oke. Oke, bagus ya semua jawabannya. Berarti kalian sudah hafal atau paham semua materi yang kita kerjakan hari ini ya. Beri tepuk tangan sekali lagi. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang
sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita bacakan doa terlebih dahulu ya, dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.